Halo, selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali, saya Gede Satria dan rekan saya Fazilah Khairunisa ini kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Ya, dan kami awali iNews Siang hari ini dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak dua pejalan kaki. Akibatnya seorang pejalan kaki mengalami luka yang cukup serius di kaki, tangan, dan wajahnya. Inilah rekaman kamera pengawas saat memperlihatkan sebuah mobil truk box yang tengah terparkir di pinggir jalan raya Kedep, Desa Telajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menabrak seorang pejalan kaki. Peristiwa itu berawal saat sang supir meninggalkan mobil hendak belanja di sebuah toko pakaian. Tak lama kemudian mobil box tersebut melaju dengan sendirinya tanpa pengemudi, lalu menabrak seorang pejalan kaki dan nyaris menabrak satu orang lainnya. Seorang remaja sempat terpental dan masuk ke kolong mobil. Beruntung korban selamat namun mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki, tangan, dan wajah. Dibantu petugas dan warga sekitar, korban langsung dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Katanya sih dari supirnya diparkir. Kondisinya terrem. Tapi maju sendiri atau gimana? Katanya maju sendiri. Oh, mungkin remnya belum kali ya? Mungkin. Cuma kalau dilihat tuh remnya emang belum. Sementara itu, tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa CCTV di sekitar lokasi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah untuk mengikuti keterangan pers di sana. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita seluruhnya. Pertama, kawan-kawan sekalian, sekitar 26 tahun yang lalu, persisnya pada tahun 1998, kampus UIN, saat itu masih IAIN namanya, Syarif Hidayatullah, merupakan salah satu kampus yang paling terdepan melawan rezim Orde Baru. Saya masih ingat betul karena saya bersama dengan banyak dosen saat itu, pegiat sivitas akademika, termasuk salah satunya adalah almarhum Pak Azumardi Azra, yang pertama kali membawa massa mahasiswa untuk menduduki gedung DPR MPR Republik Indonesia. Persis tanggal 10 jam 10 pagi kami sudah berada di gedung DPR, dan sejak saat itulah resmi pendudukan gedung DPR dilakukan oleh mahasiswa, dan seingat saya 3 hari setelah itu Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden. Dan oleh karena itulah, melihat perkembangan demokrasi kita akhir-akhir ini, termasuk setidaknya dalam 1 bulan terakhir sebelum pemilu ini dilaksanakan, ini mengingatkan memori kami yang pada saat itu turun bersama-sama ke lapangan dalam hal menyusun demokrasi, termasuk ini perlu kita sampaikan ya, karena agak luput untuk diceritakan kepada banyak orang, bahwa rektor pertama yang secara resmi menyatakan agar Soeharto mundur sebagai presiden adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah yang saat itu ya dijabat oleh Pak Azumardi Azra. Resmi pakai kop surat kampus beliau menyatakan itu, diserahkan kepada ketua DPR yang saat itu dijabat oleh Pak Harmoko. Jadi itulah rektor pertama yang secara resmi meminta supaya Soeharto mundur sebagai presiden karena dianggap sudah tidak legitimit mengelola bangsa dan negara. Dan akhir-akhir ini situasi yang sama mulai kita rasakan, yaitu makin menurunnya semangat mengelola demokrasi dengan prinsip-prinsip moral, prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip berkeadaban.
Demokrasi dipandang hanya semata-mata urusan boleh dan tidak boleh, bukan urusan baik dan tidak baik. Dinasti politik tentu saja boleh secara aturan, tapi jelas itu menggerogoti demokrasi yang diperjuangkan oleh aktivis tahun 98 yang dahulu. Di mana salah satu poin penting dari tuntutan mahasiswa itu adalah menolak praktek kolusi, korupsi, nepotisme yang kita singkat sebagai praktek KKN. Maka jika pada hari ini kita kembali berkumpul di sini, para sivitas akademika plus juga dengan para alumni mau menegaskan bahwa reformasi yang diperjuangkan 26 tahun yang lalu tidak boleh disepelekan, diabaikan, apalagi dilecehkan demi hanya kepentingan kekuasaan. Demokrasi kita buat untuk menjadikan Indonesia lebih beradab, bukan sebaliknya Indonesia yang hanya sekedar berkuasa. Dan alhamdulillah, karena dengan semangat yang sama, kesadaran yang sama, kita menyiapkan acara ini kurang lebih hanya 3 hari. Berkumpul ratusan tanda tangan dari sekian banyak alumni, plus juga dengan sivitas akademika. Dan alhamdulillah, ini setahu saya juga adalah gerakan yang kedua dan ketiga kali kampus di sekitar Jakarta yang menyatakan dengan tegas menolak praktek-praktek culas dalam pelaksanaan pemilu, menolak praktek-praktek tidak beradab dan tidak berakhlakul kalimah dalam mengelola bangsa dan negara. Hari ini bersama dengan sivitas akademika, di belakang saya kebetulan adalah dosen-dosen yang saya tahu penuh dan saya mengerti penuh dan saya paham betul mereka adalah orang-orang yang memiliki integritas, memiliki semangat, kemauan untuk melihat masa depan Indonesia lebih dari sekedar urusan pemilu, tapi masa depan Indonesia yang kita inginkan bersama, sebuah negeri yang adil, jujur, sejahtera, dan beradab. Maka pada hari ini kami akan menyampaikan pernyataan sikap dari seluruh sivitas akademika dan alumni untuk mengingatkan pengelolaan bangsa dan negara dan kembali ke tujuan semula arah reformasi diinginkan. Saya berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari sivitas akademika. Saya tahu bukan pilihan yang mudah untuk hadir di sini. Tetapi dengan kesadaran penuh bagi kepentingan bangsa, mereka hadir bersama-sama kita. Dan juga dengan alumni-alumni yang jauh dari Ciputat juga hadir pada hari ini untuk menyatakan sikap yang sama. Dan kepada seluruh tim teknis yang menyiapkan acara ini dengan baik sampai hari ini juga kami ucapkan terima kasih yang sebenar-benarnya. Ini bukan kepentingan pemilu, ini bukan kepentingan elektoral, ini bukan kepentingan partisan, ini bukan kepentingan menang kalah dalam pemilu. Ini kepentingan menyelamatkan demokrasi yang sama-sama kita perjuangkan 98 yang dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ray. Kita semua perlu mendengar suara dari perwakilan guru besar UIN Syarif Hidayatullah. Mungkin ada bapak-bapak, ibu dari belakang saya. Dan pemirsa, demikian tadi kita sudah ikuti bersama pemaparan seruan dari kampus dari UIN Syarif Hidayatullah yang diwakili oleh Ray Rangkuti. Dan pemirsa, berikutnya Capres Ganjar Pranowo Prabowo Subianto adu debat terkait internet gratis. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Pemirsa, terjadi saling debat tentang internet gratis pada debat terakhir antara Capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menanyakan ucapan Prabowo Subianto yang menyebut orang yang pengen internet gratis itu otaknya lamban. Hal ini disampaikan Prabowo Subianto saat kampanye di Pontianak, Kalimantan Barat 20 Januari 2024. Punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak,
otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain, ketika Bapak menyampaikan itu, Cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Padahal Pak, dengan internet gratis dan coveragenya bagus, ini bisa mengatasi kesenjangan. Data pendidikan, kesehatan, kemiskinan, hampir semuanya ada. Nah, ini dari BPS juga sudah menyampaikan Pak, bahwa kondisi ketimpangan digital ini sangat tinggi di tempat kita. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, setuju tidak Bapak untuk memperbaiki ketimpangan digital ini dan bagaimana caranya? Waktunya habis Bapak. Kami persilakan. Sebentar Bapak, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk jawab pertanyaan dari Bapak Ganjar Pranowo. Durasinya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka harus makan, anak-anak harus makan, orang miskin harus makan. Itu maksud saya. Kalau internet gratis bagus untuk ketimpangan digital dan sebagainya. Saya sependapat. Mungkin ada yang lapor ke Bapak kurang lengkap, saya kira itu mungkin ya. Tapi saya tidak bermaksud bahwa internet gratis itu tidak penting, tidak. Kalau dibandingkan dengan makan gratis, makan gratis bagi saya strategik mengatasi banyak masalah. Saya kira itu jawaban saya. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Saya kira saya sudah jawab. Baik. Ya. Selanjutnya kami persilakan. Mohon tenang hadirin sekalian, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo untuk menanggapi. Inilah hebatnya kalau coverage internetnya bagus Pak. Jejak digital tidak akan pernah hilang Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Maka kalau kita berbicara bahwa orang yang pilih internet gratis otaknya maaf lambat, saya kira statement itu sangat sadis. Pernyataan Prabowo Subianto yang menyindir program internet gratis TPN Ganjar Mahfud dilontarkan pada 20 Januari 2024 lalu saat Prabowo berkampanye di Pontianak, Kalimantan Barat. Menurut Prabowo, makan gratis lebih penting dibanding internet gratis. Pernyataan ini disampaikan Prabowo Subianto saat menghadiri acara konsolidasi dan silaturahmi relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara di Pontianak Sabtu 20 Januari 2024 lalu. Capres Prabowo membandingkan program makan siang gratis dengan program internet cepat gratis. Di hadapan pendukungnya, Prabowo menyatakan makan siang gratis lebih penting dari internet cepat gratis. Prabowo bahkan menyentil agar calon pemimpin tidak berpikir lambat. Dalam debat pamungkas kemarin malam, pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung soal pentas Butet Kartarejasa. Ganjar menyebut pemerintah seharusnya tak perlu takut dengan para budayawan yang mengkritik lewat pentas seni. Antara budaya dan birokrasi, maka sikap birokrat. Birokrat itu cukup fasilitasi saja, dan para pelaku seni budayawan dialah yang mengerjakan. Maka budaya akan tumbuh dan pemerintah akan bisa melihat bagaimana proses kreatif itu berjalan. Apakah itu nyanyi, apakah itu filmmakers, apakah itu para pencipta, penulis buku, semuanya. Sehingga terhadap mereka perlu dilindungi. Tapi beri
berikan itu kepada mereka agar mereka bisa mengurus sendiri. Kalaulah mereka kemudian berekspresi, pemerintah nggak perlu takut. Masa takut sama pentasnya Butet? Kamu boleh loh pentas tapi tidak usah ngomong politik. Enggak, pemerintah mesti dikritik, pemerintah mesti waras, pemerintah mesti dalam track, dan biarkan mereka mengekspresikan dengan seninya, dengan karakternya, dengan budayanya, dan kita cukup fasilitasi mereka yang akan mengerjakan. Begitu, birokrasi tinggal duduk untuk melihat hasilnya. Dalam debat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga menjawab pertanyaan capres nomor urut 1 tentang masalah skema pembiayaan UKT menggunakan pinjol. Ganjar menegaskan liberalisasi pendidikan harus dihentikan. Yang pertama, hentikan liberalisasi pendidikan. Hentikan hari ini. Berikanlah kepada para mahasiswa kita proporsi yang benar. Kenapa Ganjar Mahfud punya program satu keluarga miskin, satu sarjana, agar mereka tidak direpotkan pada persoalan ini. Dan Pak Anies tadi betul, ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Dan pinjol ternyata menjadi problem, dan saya sepakat, kami diskusi beberapa waktu lalu dengan para mahasiswa di Jogja, ini menjadi cerita utama. Pak Ganjar, apa kemudian yang bisa kita dapatkan ketika kemudian kita harus memacu diri agar nasib kami jauh lebih baik? Karena kami tidak bisa mendapatkan akses yang mudah di situ. Saya ingin mengangkat kembali sebenarnya. Dulu, era senior-senior saya, senior-senior kita saya kira, termasuk kakak saya sendiri, dia punya KMI kalau tidak salah waktu itu, Kredit Mahasiswa Indonesia. Dan kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skim oleh pemerintah, dan modelnya seperti Yarnen, bayarnya setelah panen. Panennya apa? Ketika dia sudah lulus. Maka liberalisasi yang mesti dihentikan ini menurut saya mesti juga diimbangi dengan proporsionalitas kepada mana yang mampu dan mana yang kurang mampu. Yang kurang mampu mesti mendapatkan intervensi dari pemerintah, dan tentu saja apa yang mesti dikerjakan oleh perguruan tinggi pun dia harus bisa menunjukkan bahwa UKT ini dengan klaster-klaster pembiayaan seperti ini diperuntukkan untuk kalangan yang memang sesuai dengan strata mereka. Dalam debat terakhir kemarin malam, pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menanyakan ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan tentang bantuan sosial yang dibagikan jelang Pilpres 2024. Pembagian bansos ditanyakan Ganjar Pranowo karena frekuensi pembagian lebih banyak dibandingkan awal tahun dan dibagikan secara masif. Lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Ini yang menjadi pertanyaan saya kepada Pak Anies adalah, menurut Pak Anies kira-kira bagaimana tata kelola bansos agar 1, tidak saling klaim, 2, bisa tepat sasaran, 3, tidak menimbulkan kecemburuan-kecemburuan, sehingga inilah satu harapan yang betul-betul bisa diterima oleh rakyat. Silakan. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak Anies 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Ya, terima kasih Pak Ganjar. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor 1 yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik,
informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan, tapi dibagikan langsung di lokasi menggunakan siapa menggunakan jalur birokrasi. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, ketika kita berbicara tentang bansos ini, harus bansos itu bisa dipastikan mereka yang miskin, prasejahtera itu termasuk di dalamnya. Jangan sampai mereka terlewatkan. Karena itu kami menyusun ini sebagai bagian dari perubahan adalah Bansos Plus. Angkanya ditingkatkan, yang belum masuk masih miskin dimasukkan dan diberikan bekal pelatihan, pendampingan supaya mereka pelan-pelan bisa mandiri dan hidup lebih sejahtera. Jadi kami melihat ketika sampai kepada bansos, bansos ini adalah atas nama negara. Ketika saya bertugas di Jakarta, semua paket bansos di kerdusnya diberikan label dibiayai APBD DKI Jakarta, bukan dari gubernur, dari uang rakyat lewat APBD DKI Jakarta. Jelas posisinya. Pemirsa, Partai Perindo gencar mendekatkan diri di tengah masyarakat melalui program Senam Sehat. Selain untuk menyerap aspirasi melalui para calon anggota legislatifnya, Partai Perindo juga turut membantu perekonomian warga lewat bazar sembako murah. Ratusan emak-emak kelompok Sanggar di Blitar sangat antusias mengikuti Senam Sehat yang digelar Caleg DPR RI Dapil 6 Jawa Timur nomor urut 1 Partai Perindo Vena Melinda. Sejumlah emak-emak yang mengikuti Senam Sehat ini memberikan dukungan terhadap Vena Melinda untuk kembali duduk di kursi parlemen menjalankan program-program untuk kesejahteraan rakyat. Seneng banget dan fresh, bugar, seneng banget. Semoga kedepannya lebih sukses. Melalui Senam, saya ingin mengencourage kaum perempuan bahwa mereka harus melek politik karena banyak sekali isu-isu perempuan yang harus saya perjuangkan nanti. Seperti kasus KDRT, kasus banyak sekali kan kasus-kasus isu-isu perempuan yang memang harus kita perjuangkan di parlemen. Tak hanya Senam Sehat, Vena Melinda bersama Caleg DPRD Jawa Timur Dapil 8 Yekti Muri Wiyati dan Caleg DPRD Kabupaten Kediri Didik Eko Prasetyo juga menggelar bazar murah minyak goreng bagi warga kurang mampu dan lansia di Desa Panjer, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Ya, semoga Partai Perindo bisa menolong kami para masyarakat, terutama kami di pedesaan ya. Semoga juga Partai Perindo makin jaya. Dalam kegiatan ini, warga juga diajak untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 dengan memilih Partai Perindo dan pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Tim Liputan iNews melaporkan.